Di tengah padatnya aktivitas kawasan Jakarta Selatan, Taman Bendera Pusaka kini menjadi salah satu ruang publik favorit warga untuk bersantai. Dengan letaknya yang strategis dan suasana yang nyaman, taman ini dimanfaatkan masyarakat untuk duduk santai, berolahraga, hingga berkumpul bersama keluarga dan teman. Berbagai fasilitas yang tersedia juga membuat taman ini semakin ramai dikunjungi sebagai tempat melepas penat di tengah hiruk-pikuk kota. Berada di lokasi yang strategis, taman ini sering jadi tempat bersantai warga Jakarta dari berbagai kalangan. Saat ini, saya berada di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Setelah diperbarui, taman ini kini menjadi salah satu tempat favorit warga Jakarta untuk berkumpul. Penasaran ada apa saja di taman ini? Ikuti keseruannya di On Trip, menelusuri fakta, menjajaki dunia. Taman Bendera Pusaka dulunya merupakan gabungan dari 3 taman di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kemudian pemerintah mengganti konsep dan namanya menjadi Taman Bendera Pusaka agar kawasan ini memiliki identitas baru yang lebih kuat sebagai ruang terbuka hijau yang terpadu. Taman Bendera Pusaka merupakan gabungan dari 3 taman, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser. Ketiga taman tersebut kemudian ditata ulang dan diperbarui menjadi ruang terbuka yang lebih luas, nyaman, dan terintegrasi. Taman Bendera Pusaka dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas olahraga dan rekreasi warga. Pengunjung dapat memanfaatkan jogging track untuk berolahraga dan lapangan tenis untuk aktivitas fisik. Tidak hanya itu, tersedia pula playground anak, amphitheater, ruang baca, area UMKM, hingga spot duduk santai yang nyaman untuk berkumpul, serta fasilitas penunjang seperti musola, toilet, CCTV, dan spot menarik untuk foto. Vio sebagai pengelola Taman Bendera Pusaka menjelaskan bahwa taman ini direnovasi pada November 2024 dan selesai 14 Maret 2026. Nama Pusaka dipilih untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan identitas Merah Putih Indonesia. Ciri khasnya adalah jembatan Merah Putih, terowongan cakrawala, serta patung Ibu Fatmawati. Untuk menjaga kenyamanan pengunjung, tersedia 30 petugas keamanan dan 40 petugas kebersihan serta perawat taman. Taman Bendera Pusaka itu mulai direnovasi itu sekitar bulan November 2024. Awalnya Taman Bendera Pusaka ini ada 3 taman, Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Besar. Setelah direnovasi itu dijadikan satu menjadi Taman Bendera Pusaka, dan jadinya itu sekitar tanggal 14 Maret 2026 sebelum Lebaran, dan langsung diresmikan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Pramono dan Ibu Megawati. Kenapa namanya Taman Bendera Pusaka itu sebenarnya untuk kita mengenang dan menghormati nilai-nilai perjuangan kemerdekaan para pahlawan kita. Karena kan kita juga identik dengan warna merah putih seperti itu. Ciri khas dan ikonik dari Taman Bendera Pusaka ini kita ada 2. Yang pertama ada Taman Bendera Pusaka, jadi penggabungan jembatan, namanya Jembatan Merah Putih, itu yang menghubungkan Taman Ayodhya dengan Taman Langsat. Dan yang kedua ada terowongan cakrawala, itu yang menghubungkan Taman Langsat dan Taman Leser. Dan yang terakhir itu ada patung Ibu Fatmawati sebagai pahlawan kita juga di Indonesia, seperti itu. Petugas keamanan sendiri pun kita ada 30 orang di sini, dan petugas kebersihannya, perawat taman itu ada sekitar 40 orang. Jadi beliau-beliau mereka lah semua yang membantu Taman Bendera Pusaka ini supaya pengunjung itu lebih nyaman, damai, dan terasa seperti rumah di area terbuka seperti itu. Taman Bendera Pusaka memiliki daya tarik unik dari namanya yang syarat makna sejarah.
Nama Bendera Pusaka identik dengan semangat nasionalisme dan perjuangan, sehingga taman ini tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga memiliki nilai simbolis tersendiri. Selain itu, keberadaan patung Fatmawati di area taman semakin memperkuat nuansa sejarah dan sering menjadi perhatian pengunjung. Salah satu daya tarik Taman Bendera Pusaka adalah lapangan pedal yang bisa digunakan gratis oleh para pengunjung. Fasilitas ini menjadi nilai tambah karena tidak semua ruang publik menyediakan sarana olahraga yang digemari masyarakat, terutama kalangan muda. Mudasyat Murah, pengunjung asal Kabupaten Makassar, mengungkapkan bahwa Taman Bendera Pusaka menjadi salah satu taman yang menarik untuk dikunjungi karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti area bermain anak, lapangan olahraga, lapangan basket, serta ruang terbuka hijau yang nyaman. Menurutnya, taman ini sangat bermanfaat bagi warga Jakarta maupun pengunjung dari luar kota sebagai tempat rekreasi dan berolahraga. Ia juga berharap kebersihan dan fasilitas taman dapat terus dijaga oleh pengelola maupun pengunjung agar tetap indah, nyaman, dan bisa dinikmati dalam jangka panjang. Untuk Taman Bendera Pusaka ini kunjungan yang kedua kalinya. Menurut saya Taman Bendera Pusaka salah satu taman yang lengkap ya, fasilitasnya di sini ada tempat bermain anak juga, terus lapangan olahraga, lapangan basket, terus juga tempatnya cukup adem sebagai ruang terbuka hijau di Jakarta, yang pastinya itu salah satu yang penting juga ya. Di Jakarta ada taman seluas ini di Taman Bendera Pusaka ini. Ya, Taman Bendera Pusaka kan ini udah bagus ya, fasilitasnya lengkap. Harapan saya sebagai warga Jakarta, semoga taman ini bisa dijaga dengan baik oleh itu pengelola dinas pertamanan atau oleh pengunjungnya itu sendiri. Pasti kan awal-awal buka ini kan pasti rame tuh pengunjungnya datang. Nah itu diharapkan bisa menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, terus juga fasilitas yang ada di Taman Bendera Pusaka ini bisa dijaga sehingga taman ini tetap bagus gitu. Jadi bisa dinikmati terus oleh warga Jakarta atau pengunjung dari luar kota yang datang ke Jakarta ini. Berlokasi di Jalan Barito I nomor 31, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman Bendera Pusaka berada di kawasan strategis yang mudah dijangkau. Taman ini dapat diakses menggunakan MRT, Transjakarta, dan Mikrotrans. Taman ini dibuka 24 jam setiap hari dan tersedia area parkir, sehingga menjadi pilihan warga untuk bersantai, berolahraga, dan berkumpul kapan saja. Taman Bendera Pusaka menjadi bukti bahwa ruang publik yang tertata dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya untuk olahraga, tapi untuk berkumpul dan melepas penat di tengah padatnya kota. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Ahmad Giman Fatani pamit dan kita akan bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.